Assalamualaikum semua, kembali lagi di MITech bareng saya Fadil. Dan di video kali ini saya akan memberi 3 racikan rakit PC ya, dengan tema low power consumption. Jadi ya konsumsi dayanya rendah. Jadi cocok buat kalian nih yang punya listrik di rumah atau di kosan yang rendah, di misalkan 450 volt ampere. Jadi kalian bisa dapat PC yang sangat hemat daya di harga yang oke, cukup buat di dompet. Dan ya itu dia, dan kita langsung bahas racikannya. Dan saya mau ngasih beberapa racikan rakit PC yang hemat daya, cocok buat kosan dan gak bikin pulsa listrik kalian gak cepet habis juga. Ini dia racikannya. Oke, racikan pertama kita yaitu prosesornya AMD Athlon 3000G. Prosesor ini punya power consumption cuma 35 watt dan iya, bahkan bisa di overclock sebenarnya. Dan punya performa yang cukup oke di kelasnya ya. Untuk kelas 800 ribuan ini udah sangat cukup, bisa menandingi Pentium Gold G5400 bahkan. Dan punya iGPU Vega 3 yang masih cukup oke. Dan masih bisa dipakai buat gaming kasual dan FPS dan lain-lain, asal jangan pakai game AAA. Untuk motherboardnya kita pakai Galax A320M. Motherboard ini adalah motherboard A320 yang paling murah, karena kita pakai prosesor yang murah juga, prosesor yang low. Jadi no problem lah pakai motherboard ini. Untuk RAM kita pakai Cleve Bolt X Series 2x4GB 2666 MHz. RAM di sini udah 8GB dual channel dan tentunya cukup oke karena udah 2666 MHz. Bahkan bisa kita overclock juga sebenarnya ya, ke 3000 atau 3200 kalau nyampe. Dan untuk SSD kita pakai Colorful SL300 120GB. SSD Colorful ini udah cukup murah dan SSD-nya udah oke lah untuk komputasi sehari-hari. Yang penting bisa boot cepat, dan kalau kalian mau main game favorit kalian bisa simpan di situ. Dan untuk harddisknya kita pakai Toshiba P300 1TB 7200 rpm. Harddisk Toshiba ini udah cukup oke di harganya yang lebih murah dari Seagate atau WD. Dan untuk power supply kita pakai Antec VP500 Plus. Power supply ini sebenarnya overkill untuk racikan ini, tapi siapa tahu buat kalian mau upgrade gitu ya. Dan sebenarnya power supply ini kenapa kita pilih yang cukup mahal, karena power supply ini udah cukup oke dan bisa jadi investasi ke depannya ya. Untuk casing kita pakai Infinity F03. Casing ini adalah casing yang paling murah ya, murah dan harganya nggak ada obat gitu. Dan untuk desain, ini desainnya udah oke banget, walaupun side panelnya masih akrilik, tapi ini oke lah, masih bisa memamerkan si dalaman komponen itu. Dan untuk fan casing kita pakai Cube Gaming Bright LED ya, mau yang red, white atau blue terserah kalian. Yang penting ini bisa jadi fan buat exhaust, karena ini si casingnya belum ada sama sekali fan. Oke. Untuk harganya total ini di Rp3.767.000. Cukup tinggi sih sebenarnya, karena ya ini punya si power supply yang cukup overkill tapi masih oke. Atau kalian bisa beli PC build up dari Armageddon dengan model Inspire R3. PC ini punya harga yang sama dengan racikan pertama tadi, bahkan dengan Ryzen 3 3200G dan LED RGB yang rame gitu. Tapi sayangnya dia punya RAM yang single channel dan masih pakai hard disk aja sih, belum dengan SSD. Serta power supply-nya saya belum yakin juga. So untuk performa, si Armageddon Inspire R3 ini gak jauh beda, terutama di performa iGPU-nya, karena RAM-nya masih single channel bro. Tapi ini bisa jadi pilihan kalau kalian malas rakit PC sendiri, dan apabila kalian mau upgrade ke depannya ini masih cocok lah. Oke, untuk racikan kedua, prosesornya kita pakai AMD Ryzen 3200G. Ya, ini agak mirip sama yang Inspire R3 itu ya, yang Armageddon tadi, tapi ini cukup berbeda. Untuk motherboardnya kita pakai MSI B450M Pro M2 V2. Pakai motherboard ini karena ya masih bisa di OC gitu ya, walaupun ya TDP-nya cukup kecil ya, 65 watt masih bisa di OC lah, dan nggak terlalu makan daya kencang-kencang, karena ya anehnya itu si Ryzen ini kalau di OC
power consumption-nya nggak terlalu signifikan ya. Dan ya cukup oke lah untuk motherboard MSI B450M ini. Untuk RAM-nya kita pakai tim T-Force Vulkan Red 2x4GB 3000 MHz. RAM ini punya si speed-nya udah 3000 MHz ya, udah cukup tinggi. Bahkan kalau kalian OC lagi, kita bisa dapat 3200 MHz, bahkan 3600. Jadi untuk si iGPU-nya bisa kebantu banget sama si RAM-nya. Oke. Untuk SSD kita pakai tim MS30 120GB M.2 SATA. SSD ini udah cukup lah buat keputusan sehari-hari, karena si mobonya udah dapat slot M.2, ya udah kita pakai aja SSD yang pakai slot M.2 karena ya biar gak mubazir aja gitu ya. Dan harddisknya tetap kita pakai Toshiba P300 1TB karena harganya memang udah lebih murah daripada si Seagate atau WD, tapi punya performa yang masih tetap oke. Untuk power supply kita tetap pakai Antec VP 500 Plus ya, 500 watt. Power supply ini udah 80 plus ya, oke lah untuk investasi kedepannya, untuk upgrade juga. Untuk fan kita pakai fan case standar 12 cm. Kita gak mendingin estetika di racikan ini karena ya kita mendingin performa dan hematnya daya si PC ini. Untuk estetika mungkin kalian bisa nambahin fan RGB yang lain gitu ya, untuk ya nambah 200-300 ribu lagi. Dan untuk harganya, lupa, untuk casingnya kita pakai Infinity F08 karena F08 dan F03 itu harganya sama, dan tapi punya si front panelnya yang punya desain yang agak beda sih, tapi punya harga yang masih gak ada obat gitu ya, walaupun pakai walaupun pakai akrilik side-nya belum tempered glass, tapi ini udah cukup oke lah ya. Dan untuk harga racikan ini ada di Rp4.846.000. Cukup tinggi, ya lumayan, tapi ini cukup oke lah untuk kedepannya, karena ini RAM-nya juga udah overkill sebenarnya. Dan untuk racikan terakhir, racikan ketiga, kita pakai prosesor AMD Ryzen 3 3100. Prosesor ini udah cukup murah dan punya performa yang GG. Kalau kita OC lagi ke 4,4 GHz 1,35 volt, dia bisa nandingin si Ryzen 3 3300X gitu dengan harga yang lebih murah. Dan ya untuk motherboardnya tetap kita pakai MSI B450M Pro M2 V2 karena motherboard ini udah cukup capable lah, cukup oke untuk Ryzen 3 3100. Dan untuk RAM kita pakai FXR Core RGB 2x4GB 2666 MHz. RAM ini masih 2666 iya, tapi masih bisa kita OC lagi ke 2933 bahkan 3000 atau 3200 kalau nyampe ya. Dan uniknya ini RAM ini murah tapi udah punya RGB, jadi untuk estetika ini masih lebih oke. Dan untuk VGA kita pakai Palit GTX 1650 4GB DDR6 Gaming Pro. Ini DDR6 ya, ini pakai model yang terbaru. Jadi 1650 ini punya daya cuma 75 watt, jadi tetap ringan lah ya, tetap hemat daya. Dan sebenarnya prosesor AMD Ryzen 3 ini punya TDP 65 watt ya, tapi ya tetap cukup hemat lah ya. Dan untuk hard disk kita tetap pakai Toshiba P300, untuk SSD-nya tetap pakai tim MS30 sama yang racikan kedua tadi. Untuk casing kita pakai Cube Gaming Locus, harganya lebih mahal dikit tapi punya tempered glass ya side panelnya, dan punya front panel yang cukup oke ya, mesh. Jadi untuk airflow ini udah cukup oke. Untuk fan-nya kita pakai Cube Gaming Bright LED, mau red, mau white atau blue atau green terserah kalian. Kita pakainya dua fan, yang di depan satu, di belakang satu. Jadi untuk intake dan exhaust-nya terjaga dan airflow-nya pun tetap terjaga. Untuk harga kita hitung itu harga di Rp7.732.000. Untuk harganya ini masih tetap oke sih ya untuk PC hemat daya. Untuk totalnya mungkin racikan ketiga ini bisa mentoknya 200 sampai 230 wattan ya. Jadi tetap masih oke. Jadi kalian bahkan masih bisa pakai perobotan yang lain. Tapi untuk rumah yang atau kosan yang pakai 450 VA gitu, kalian mungkin lebih baik pakai laptop aja, karena laptop itu ya emang lebih hemat daya jelas ya. Untuk laptop gaming pun, laptop gaming yang overkill ya pun cuma punya daya 150 watt gitu ya untuk power brick-nya.
Oke, telah dia 3 racikan hemat di dompet dan hemat di tagihan listrik. Semoga dapat membantu kalian yang punya daya atau biaya listrik pas-pasan di rumah atau kosan kalian. Oke, segitu aja video kali ini. Like kalau kalian suka, dan apabila video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian atau saudara kalian atau mungkin gebetan kalian kalau salah satu dari mereka punya rumah atau ngekos dengan listrik yang pas-pasan. Dan subscribe juga channel ini apabila channel ini beserta kontennya menarik dan bermanfaat buat kalian ya, dan sesuai dengan minat kalian. Saya Fadil, link sosmed ada di deskripsi dan di sini. Follow ya, join juga server Discord MITech, link join ada di deskripsi. Seperti biasa, see you next time, stay safe, wassalamualaikum.